Halo Lur, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, banyak duitnya, dan tidak dalam keadaan rungkad. Amin. Kembali lagi bersama saya, Asep Betot. Kali ini saya sangat semangat sekali yang akhirnya menemukan sebuah film yang sangat beradrenalin. Jika Anda suka dengan film John Wick, Dom Tupas Tuperius, Si Pitung, atau Wiro Sableng, dan sosok kuat yang tak terkalahkan lainnya, harusnya Anda juga suka dengan film yang berjudul Sisu tahun 2023 ini. Biar tidak banyak cincong dan membuang-buang waktu di awal, dikarenakan sebentar lagi saya mau pemotretan di Korea Selatan bagian Muara Angke, Jakarta Utara, dan inilah Sisu. Berlatar di tahun 1944, di mana setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Nazi masih belum bisa menerima kekalahan, sehingga mereka pun menerapkan taktik bumi hangus, atau bisa dibilang strategi militer untuk bertujuan menghancurkan segala sesuatu yang mereka lewati dan menghancurkan yang mungkin masih berguna untuk musuh. Tetapi cerita ini akan berfokus kepada seorang pria tua yang memilih menghindari dari peperangan yang sedang terjadi. Dia bernama Atami Kopri. Beliau seorang pria tua penambang emas yang dilihat dari banyak bekas luka pada tubuhnya. Jelas, Atami bukan pria tua sembarangan dan mempunyai masa lalu yang kelam. Dia hidup sebatang kara. Sekarang Atami hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu mencari emas. Dengan tekad yang kuat dan menjunjung tinggi keyakinan, akhirnya Atami berhasil menemukan banyak bongkahan emas murni di dalam tanah. Dengan mendapatkan emas sebanyak itu, jelas Atami akan mendapatkan uang yang cukup banyak dan cukup untuk dinikmati di masa tuanya nanti dengan damai dan tentram. Atami berencana menjual emasnya tersebut di wilayah kota terdekat dengan mengendarai kuda dan ditemani anjingnya. Tak sengaja di tengah perjalanan, Atami berpapasan dengan sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Bruno. Awalnya Atami akan ditembak oleh anak buah sang kapten yang porenges alias Polontong yang bernama Wolf. Akan tetapi Bruno melarangnya dan membiarkannya Atami pergi karena Bruno menganggap Atami hanya orang tua reyot yang tak berguna. Namun ia kembali bertemu lagi dengan 4 orang tentara Nazi yang songong lainnya. Mereka kemudian menembaki anjing Atami dengan gak jelas dan juga memeriksa barang bawaan Atami. Mereka pun tertawa dengan bahagia ketika mendapatkan emas yang banyak di dalam tas Atami. Dan ketika Atami dipaksa untuk merunduk dan akan ditembak mati, tiba-tiba ya, mereka semua pun tewas gara-gara menyepelekan pria tua. Dikarenakan mendengar suara tembakan, akhirnya Bruno pun langsung memutarbalikkan pasukannya. Setiba di lokasi kejadian, ia telah mendapati para anak buahnya telah mati terbunuh. Lalu menemukan emas yang berada di kantung anggotanya yang sempat tadi dia ambil. Dan sontak saja, Bruno pun tergiur dengan emas tersebut. Lanjut, Bruno pun mulai melakukan pengejaran terhadap Atami. Dan tak lama kemudian, mereka pun berhasil menemukan jejak Atami. Mengetahui dirinya menjadi sasaran, Atami pun memacu kudanya tersebut dengan kencang. Dan tiba-tiba, ya, kudanya itu menginjak ranjau darat yang telah ditanam sebelumnya oleh tentara Nazi. Kudanya pun mati dan emasnya pun berserakan. Bruno pun dengan kagumnya membiarkan Atami memunguti satu persatu emas tersebut. Lalu Atami kemudian mengambil batu dan melemparnya di saat Wolf berencana ingin menembak Atami. Dan tiba-tiba, ya, akibat lemparan batu Atami meledakkan ranjau darat menyebabkan pandangan pun tertutup oleh asap dan debu-debu yang bertebaran. Bruno pun memerintahkan anak buahnya untuk maju perlahan. Tetapi ya, tentara itu pun mati oleh ranjau yang dilempari Atami. Bruno pun menyuruh 2 anak buahnya untuk maju melalui sisi samping. Dan tiba-tiba Atami pun sudah ngalengit entah kemana. Namun Bruno menemukan sebuah kalung milik Atami dan menyimpannya. Dan takut di depan masih ada ranjau, Bruno pun menumbalkan 2 wanita tawannya berjalan di depan untuk memastikan jalur mereka aman untuk dilewati. Dan pada akhirnya Bruno dan Wolf mengetahui Atami adalah mantan tentara. Dan mereka berdua sangat terkejut ketika ada informasi dari pusat bahwa mereka sangat beruntung masih dibiarkan hidup.
Karena dari informasi sumber yang terpercaya, Atami Kopri adalah mantan tentara yang paling ditakuti dari kesatuannya. Dia adalah seorang yang sangat kejam dan tidak ada satu orang pun yang mampu macam-macam kepadanya. Atami dia disebut legenda karena berhasil membunuh 300 tentara Rusia, dan kekejamannya itu pun diakibatkan karena kematian keluarganya oleh tentara Rusia selama musim dingin. They gave up trying to discipline or control him. Akhirnya Bruno pun ngehuleng tarik. Dia bingung harus memilih antara harus mengikuti perintah pulang ke markas atau terus mengejar Atami. Namun ketika melihat emas yang dibawa oleh Atami, Bruno pun tergiur untuk memilikinya. Karena setelah perang berakhir, pastinya dia tidak punya apa-apa kecuali penghargaan dari kesatuannya saja. Dan itu pun kalau ada. Akhirnya Bruno pun menolak perintah dari pusat dan memilih untuk terus mengejar Atami, walaupun dia sudah tahu Atami dan tahu apa risiko yang harus dihadapi ke depannya. Singkat cerita, karena sempat tertembak, Atami pun beristirahat dan mengobati lukanya. Tak selang lama kemudian tentara Nazi lewat dengan membawa anjing pelacak untuk mencari jejak Atami. Lalu Atami pun ngaguliti ke bawah mobil Nazi. Atami kemudian membocorkan tangki bensin sampai membasmi sekujur tubuhnya. Dan Atami pun nekat untuk membakar tubuhnya sendiri agar anjing pelacak tidak mengejarnya. Dan Atami bisa langsung melompat ke sebuah sungai. Bruno pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk turun ke dalam dasar sungai. Tetapi satu persatu dari mereka pun harus mati sia-sia. Malah membuat Atami bisa menyeret perahu mereka untuk melakukan penyeberangan. Bruno pun semakin tertantang untuk memburu Atami sekaligus ingin memiliki semua emasnya. Aduh, kalau ayah mobil ambulan nggak lewat. Singkat cerita, malam pun poek, Atami pun diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat memilukan saat melihat kota terdekat tempat di mana ia akan menjual emas miliknya tersebut. Wilayahnya itu ternyata telah hancur lebur, dibumi hanguskan oleh Bruno dan pasukannya yang telah mereka lewati sebelumnya. Atami pun kemudian melanjutkan perjalanannya dan beristirahat di suatu bekas bangunan. Dan tak lama kemudian ia mendengar suara anjingnya yang datang menghampirinya. Ternyata anjingnya tersebut membawa sebuah bom yang terletak ditempelkan oleh Bruno. Lalu Atami mencoba melepaskan dan membuang bom tersebut. Namun tiba-tiba... ya, akhirnya Atami tertangkap dan semua emasnya pun dia dirampas. Atami pun dibunuh dengan cara digantung hingga meronta-ronta alias kokojeran sampai terdiam dan tak bernapas. Dan akhirnya Bruno dan pasukannya pun meninggalkan mayat Atami. Tamat, ending yang sangat menggantungkan. Anjing kasar. Cangcut. Ternyata Atami masih hidup. Dia berpura-pura mati dengan cara menahan napas dan memanfaatkan otot lehernya untuk menahan tali dan mengurangi beban tubuhnya dengan cara menancapkan kakinya ke sebuah paku yang tertancap di tiang. Berkat pesawat tempur yang lewat rendah, Atami tak sengaja terjatuh dan selamat dari kematian. Dan ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh pilot Nazi yang kebetulan mendarat di sana, sehingga Atami menghabisi mereka berdua. Atami sempat hilang harapan untuk mendapatkan emasnya kembali, dan Atami tiba-tiba memiliki rencana setelah melihat pesawat milik kedua pilot Nazi, di mana satu pilot yang sedang sekarat pun benar-benar dibuat ketakutan sekaligus takjub saat melihat Atami sedang menjahit lukanya dengan menggunakan kawat yang sudah berkarat dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, Bruno dan pasukannya hampir tiba di tempat tujuan, namun dikagetkan dengan pesawat yang menghalau jalan mereka. Lalu mereka pun mengeceknya dan menyadari bahwa ternyata sosok Atami tersebut ternyata masih hidup, di mana pasukannya mendapati pilot yang mati dengan kondisi terikat dengan tali, dan tali itu milik Wop yang mereka gunakan menggantung Atami sebelumnya. Berasa ada yang salah, akhirnya Bruno pun pindah ke dalam tank dan segera melanjutkan perjalanan, dan semua anak buah Bruno mulai merasa ketakutan ketika melihat fakta barusan, dan ditambah dengan cerita salah satu tawanan mengatakan bahwa sang legenda Atami Kopri yang mengerikan dan kejam itu bukan manusia kaleng-kaleng dan bukan cerita mitos. Dan akhirnya Atami pun membantai satu persatu dari pasukan Bruno. Lalu Atami memberikan persenjataan kepada para tahanan wanita untuk membantu membantai pasukan Nazi.
Lalu Atami mengambil alih kendaraan pasukan Naji tersebut. Dan para tawanan wanita tersebut pun cukup pemberani dan bukan kaleng-kaleng juga. Mereka berhasil membantai satu truk penuh tentara Naji yang sedang minum amer. Bermodalkan kapak Wiro Sableng, Atami memancing Bruno untuk keluar dari dalam tank. Yang karena si Wop sok jago, ia memberikan perlawanan dan akhirnya mereka berdua terjatuh dan Bruno yang serakah pun meninggalkan Atami dan Wop. Ya, motor ngelewat biasa, guys. Wop yang tadinya gagah pemberani yang sekarang berubah menjadi pehul alias peot hulu alias menjadi pria penakut. Dia sangat ketakutan sampai-sampai memohon ampun untuk nyawanya. Dan akhirnya muncul dua orang tentara Naji yang menggunakan motor. Dikira akan membantu, ternyata lanjut. Bruno yang serakah pun ditunjukkan kembali yang sedang menembak anak buahnya yang terakhir dan pergi menggunakan pesawat dengan membawa emas milik Atami. Tapi Atami datang dengan motor dan mencoba menghadang dengan bermodalkan kapak Wiro Sableng. Lalu Atami pun berhasil menempel dengan pesawat dan akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam pesawat. Di dalam sana Atami bertaruh dengan si Bruno. Merasa dirinya memenangkan pertarungan, Bruno yang sombong pun melilitkan sabuk pesawat ke genggaman tangannya supaya bisa mencabuk Atami sampai puas. Di mana keputusan tersebut adalah kesalahan besar karena Atami dengan cepat menangkap sabuk tersebut dan mengikatkannya ke sebuah bom. Sehingga Bruno harus ikut terseret dan ikut terjatuh bersama bom tersebut. Dan kita pun akan menyaksikan adegan yang membuat kita gogodeg alias geleng-geleng kepala saat kita diperlihatkan Atami yang seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk selamat karena pesawatnya sebentar lagi akan terjatuh akibat sang pilot sudah mati akibat tertembak tadi. Yang sambil memeluk bongkahan emas miliknya, Atami pun mengikat tubuhnya ke pesawat untuk mengurangi cedera atau kematian akibat kebenturan hebat yang akan terjadi. Yang sungguh di luar Nurul, Atami selamat dari kejadian barusan. Bukannya pergi ke Matri dulu atau ke puskesmas terdekat, Atami malah langsung menuju bank untuk menukarkan emasnya dengan uang yang sangat banyak. Seteleitä. Isoja. Tamat, pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah keinginan atas emas adalah naluri komersial yang paling universal dan berakar pada umat manusia. Maka buat perempuan khususnya orang Jawa, jagalah emas-emas kalian, jangan sampai direbut oleh rumput tetangga karena rumput tetangga lebih hijau dan lebih liar lur. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tombol subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti buat saya dan kebaikan Anda semoga dibalas berkali-kali lipat oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Amin. Terima kasih dan permios.